Membaca talbiyah dikeraskan. Kalau Rasulullah SAW, ja'ani Jibrilu faqala ya Muhammad mur ashabaka fal yarfa'u aswatahum bit talbiyah fa innaha min syi'aril haji. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril, maka dia berkata, Muhammad, perintahkanlah pada sahabat-sahabatmu agar mereka meraskan suara bacaan talbiyah, karena bacaan talbiyah itu syiarnya atau tandanya haji. Kita keraskan perintah langsung dari Allah melalui malaikat Jibril ketika haji wada yang terakhir. Tapi haji hanya sekali, itu dengan haji wada. Selanjutnya, batas akhir membaca talbiyah. Tadi Ibnu Abbasin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yulabil mi'tamiru hatta yastalimul hajar. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, membaca talbiyah orang-orang yang umroh sampai mengusap hajar aswad. Kalau besok bisa berarti sampai isyarat. Itu rombongan itu kan kadang-kadang dari belakang rombongan 3-3 yang kalau yang barisan depan lurus belum lurus hajar aswad. Kalau yang depan sudah isyarat, belakang belum tentu lurus, jadi jangan ikut isyarat dulu. Yang belakang juga nunggu lurus dulu. Ada lampu hijaunya di atas yang diluruskan ke hajar aswad. Nanti begitu yang rombongan depan, barisan depan sudah Allahu Akbar, yang belakang lurus dulu. Baru selesai membaca talbiyah dan membaca tahmid. Keutamaan membaca talbiyah ada keutamanya. Jadi selain perintah syiar haji juga termasuk ada keutamanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ma min muslimin yulabbi illa labbiya man ayyaminihi wa shimalihi min hajar aw sajar aw madar hatta yanqadi al-ardh min hahuna wa hahuna. Artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang membaca talbiyah saat ihram, maka makhluk di kanan kirinya pun ikut membaca talbiyah, terdiri dari batu-batuan, pohonan, puing-puing, sampai putusnya bumi dari sana dan dari sana. Dan orang harus punya wudu. Jadi dasarnya jadi punya. An Muhammad ibn Abdurrahman ibn Naufal al-Qurashi anahu sa'ala Urwata ibn Zubair faqala qad hajja Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratni Aisyah radhiyallahu anha annahu awwal syai' bada bihi hina qadimat annahu tawaddu'a summa tafa bil bait. Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal al-Qurashi bahwa dia bertanya kepada Urwah bin Zubair bahwa dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW haji. Aisyah radhiyallahu anha memberi kabar padaku bahwa pertama-tamanya sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, bisa datang ke Baitullah, Nabi berwudu, kemudian tawaf di Baitullah. Terus bagaimana kalau batal? Ada pertanyaan dari Zoom, sekalian saya jawab. Kalau batal, bilang ke mutawifnya, PL nanti, kalau saya PL di belakang, nanti mutawifnya di depan. Kalau batal, bilang. Saya ke Pak Mutornya, saya batal dulu. Nanti ditunggu. Atau nanti kalau pas tidak ditunggu, nanti akan didampingi secara sendiri, ditunggu. Yang lain biar selesaikan dulu, ya kan, sampai sholat di belakang Bapak Ibrahim. Nanti mungkin saya sendiri yang akan tunggu yang batal, dan nanti akan saya sambungkan dari mulai batal. Misalnya panjenengan batal di putaran ketiga, terus wudu, yang lain baru melanjutkan, karena ramai kalau berhenti nanti lebih sulit lagi. Nanti kan ada mutawif, ada TL, mungkin mutawifnya biar mendampingi yang tidak batal, nanti saya sendiri nanti yang akan mendampingi yang batal. Nanti akan saya sambungkan dari putaran ketiga sampai selesai. Nanti ketemunya Ibrahim, karena di belakang Ibrahim kan lama. Seperti itu, okay? Yang bertanya di Zoom, insya Allah sudah terjawab pertanyaannya seperti itu kalau batal, karena di tawaf ini nggak boleh batal. Kalau di tawaf, kalau sa'i batal nggak apa-apa. Kalau pas sa'i Safa Marwah batal nggak perlu wudu. Tapi kalau dijaga dari wudu juga baik. Tapi kalau batal nggak apa-apa. Tapi kalau tawaf harus punya wudu. Ini dasar dalilnya.
Selanjutnya, tambahan bacaan. 1. Bacaan doa masuk masjid kaki kanan dulu. Jadi kita masuk masjid, Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillahi. Ini tidak membaca sallallahu alaihi wasallam tidak apa-apa. Tidak terkena dalil yang rohima anfurojulin idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jadi rugi bagi seseorang yang ketika aku disebut di dekatnya tapi tidak mendoakan rahmat. Maka ini tidak terkena karena ini untuk doa. Jadi dengan nama Allah dan keselamatan atas beliau baginda Rasul, Allahumma firli dunubi waftahli, Allahumma ya Allah ikfirli, ampunilah aku, semoga mengampuni engkau pada aku, dunubi pada beberapa dosaku, waftah dan semoga membuka engkau li untukku abwaba rahmati, pada pintunya rahmat. Ini kefadolannya termasuk kita ibadah berarti sudah dipasrahkan pada Allah. Kita mau ibadah ke masjid, kita sudah pasrahkan pada Allah, ya Allah bukakanlah untuk pintu rahmat. Kenapa? Di dalam masjid itu semua rahmat, melihat Ka'bah 60 rahmat. Semua ibadahnya rahmat, makanya biar niat ibadah kita tambah mudah niatnya karena Allah, kita doa ini waftahli abwaba rahmat, kalau bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Jadi biar niatnya itu lurus karena kita sudah pasrah pada Allah. Doa melihat Ka'bah. Al-Masjid baitika hadza tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa barron wa mahabbatan. Doa nanti ketika ya, nanti di panduan sudah ada semua dan nanti juga akan diingatkan oleh Tawif dan dekat dengan Ka'bah, semua diingatkan untuk doa melihat Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari lurus Hajar Aswad dan diakhiri Hajar Aswad, berlawanan arah jarum jam. Ketika lurus Hajar Aswad membaca Allahu Akbar atau Bismillahi wallahu Akbar dengan isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berisyarat dengan tangan kanan dan mengecup tangan. Begitu lurus Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terus selanjutnya, ini adalah Hajar Aswad yang kecil-kecil itu, yang batu-batu kecil itu karena pecah dulu ketika mau terjadi ceritanya pemindahan pecah. Terus selanjutnya ini batu-batunya yang ini dulu warnanya putih, kalau dalam hadisnya itu putih, lebih putih daripada susu, tapi dosa anak Adam lah yang membuat ini menjadi hitam. Jadi berarti kefadulannya kalau mencium ini dosa kita bisa terhapus. Tapi ingat, kita jangan menjadikan ini syirik, ya. Bahwa ini bukan salah satu rukun yang wajib. Maksudnya kalau mencium ini ya seperti Umar bin Khattab, ya Hajar ini ta'lamu annakal hajar, walau annali ro'a Rasulullah SAW yasta'laka. Jadi wahai batu, aku tahu kamu ini adalah batu. Kalau aku saja nggak tahu, nggak melihat Nabi menciummu, aku nggak akan menciummu. Berarti aku menciumnya karena melihat sunnahnya Nabi. Bukan keramatnya batu ini, bukan keramatnya batu ini. Jadi niatnya itu. Umar bin Khattab ketika mau mencium selalu seperti itu, biar hatinya itu bersih. Seandainya saya tidak melihat Nabi menciummu, aku nggak akan mencium. Tapi karena Nabi menciummu, maka saya akan mencium. Berarti menciumnya ini karena sunnah, bukan karena menganggap batu ini sebagai batu yang keramat. Ya, nah, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah itu sebelah sana adalah lampu hijau, sana lampu hijau dan lurusnya. Di sini Hajar Aswad, yang sebelah sini adalah Multazam, Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian ini adalah Hijri Ismail yang di sini. Terus selanjutnya, nah berputarnya seperti ini. Arah jarum jam 1 ke sana. Ini adalah rukun Yaman yang ada tanda merah ini, rukun Yaman pojok sini. Berarti antara rukun Yaman dengan Hajar Aswad yang ketemu pojok dengan pojok saja. Jadi pojok sini dengan rukun Yaman dengan satu pojok. Tapi kalau dari Hajar Aswad ke rukun Yaman berarti ketemu dua pojok, sebelah sini dan sama. Jadi lebih panjang antara Hajar Aswad sampai rukun. Kalau yang bulat ini adalah Hijri Ismail. Hijri Ismail ini ceritanya dulu pondasi
Ka'bah ini bukan yang segini, tapi masih sampai ke sini. Nah, makanya sholat di dalam Hijri Ismail itu pahalanya sama, fadilnya sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena masih ada fondasi Ka'bah sebenarnya sampai sini. Karena Ka'bah itu mengalami renovasi berkali-kali, pernah pintunya ini rendah, tapi pas banjir masuk air, makanya ditinggikan kembali. Bagaimana Pak Ustaz? Ya. Nanti kita selesaikan dulu, nanti sholatnya kita sama-sama semua kosor, oke? Kosor nanti jamaah kosor. Hitungan pertama, kedua, ketiga. Di saat terakhir, hitungan yang ketujuh ini, itu tidak perlu isaroh. Jadi tidak perlu isaroh lagi ke Hajar Aswad, langsung menuju ke Makom Ibrahim. Pas putaran yang terakhir ini. Ini dalam Makom Ibrahim. Selanjutnya, ini lampu hijaunya tadi. Terus, kemudian berjalan menuju rukun Yaman. Caranya, cara prakteknya, doanya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu doanya. Terus bagaimana kalau saya pakai doa-doa yang lain atau baca Quran, deres Quran, hafalan Quran kan boleh. Oke. Misalnya ini doa wajibnya dibaca. Puter-puterannya sih banyak. Doa ini sudah diulang banyak. Terus masih pengen baca yang lain, doa-doa yang baik-baik dibaca boleh. Zikir-zikir yang baik boleh dibaca. Oke. Jadi misalnya deres Quran, punya hafalan Quran, itu dibaca, ingat boleh. Dibaca dia misalnya sekali toh, itu boleh. Ini terus sampai rukun Yaman juga boleh. Jadi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus dibaca terus. Kemudian selanjutnya Hajar Aswad. Yang nomor 1 adalah Hajar Aswad, nomor 2 adalah Multazam, nomor 3 adalah pintu Ka'bah, nomor 4 Hijri Ismail, kemudian nomor 5 adalah rukun Yaman, nomor 6 adalah Makom Ibrahim. Jadi jarak antara pojok Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Kalau cara berdoanya gimana caranya? Tangan yang kiri di pojoknya Hajar Aswad, tangan yang kanan nempel. Seperti ini. Rumahnya seperti itu. Nah, antara pojok seperti ini. Ini misalnya pojok Hajar Aswad. Nah, ini pintu Ka'bahnya sini. Nah, ini yang namanya multazam. Yang di sini multazam, tengah-tengahnya antara dinding ini pintunya, pintu Ka'bah dengan sini. Itu namanya multazam. Cara berdoanya seperti tadi. Itu rebutan, jadi mungkin tidak pas tawaf, tidak pas umroh pertama. Jadi boleh nanti pas sunnah mungkin, ya kan? Jadi pas sendirian atau minta ditemenin nanti pengen doa di situ, ya kan? Begitupun mencium Hajar Aswad, nggak pas tawaf, nggak pas umroh pertama, karena itu banyak rombongan yang takutnya ada hilang. Ya. Selanjutnya, ketika lurus rukun Yaman membaca Allahu Akbar, di rukun Yaman atau sudut Yaman yang ada hanya mengusap saja, tidak ada mencium atau isyaroh. Berarti kalau jauh ya sudah lewat. Tapi rukun Yaman itu gampang. Berarti kalau rukun Yaman itu selalu longgar. Berarti kalau itu mendekat terus diusap. Berarti kalau pas posisi umrohnya kok, tawafnya kok jauh, nggak perlu isyaroh. Ya, nggak perlu isyaroh. Kalau dekat diusap sambil baca Allah Akbar. Terus selanjutnya, kemudian berjalan dari rukun Yaman menuju Hajar Aswad membaca Allahumma inni as'aluka al-afa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu pengampunan, kesehatan di dunia dan akhirat. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari api neraka. Ini doa dari Yaman ke Hajar Aswad. Ini kalau kita dikabulkan ini bukan berarti kok dan yang mau tahu haji, kok yang orang pernah berangkat haji kan sudah doa ini kok masih sakit. Biasanya meskipun sakit kadang ketemu obatnya. Jadi ketemukan ada orang sakit tapi
diobatin nggak sembuh-sembuh. Nggak. Nah, kalau kita dikabulkan doa ini, luar biasa. Ya, tetap sakit ya, karena kita kodratnya manusia itu tetap sakitnya nggak sakit, itu hanya Fir'aun saja. Dan selanjutnya, catatan, cara seperti ini dilakukan dalam 7 putaran. Selesai mengelilingi Ka'bah 7 putaran, kemudian diteruskan dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu belum selesai, gitu, tapi makanya dijaga itu terus. Nah, kalau yang batal tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, nanti setelah sholat di belakang makom Ibrahim nanti ada selanjutnya. Sebelum sholat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim fattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makom Ibrahim itu bukan makamnya, bukan, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Makanya ini bergeser-geser. Dulunya tuh agak dekat ke Ka'bah. Karena makin banyaknya orang yang ibadah haji, maka oleh pemerintah Arab Saudi sudah digeser ke belakang, agak lebih luas. Ya kan? Dulu dari sumur Zam-Zam agak jauh, ya kan? Sekarang dari sumur Zam-Zam itu dekat sumur Zam-Zam itu di sebelah dekatnya makom Ibrahim, cuma lantai saja, ada tandanya sedikit. Nah, jadi untuk bacanya ini, jadi wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Jadi setelah selesai putaran yang terakhir yang ketujuh tadi, nggak perlu isyarat baca ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim menuju ke makom. Bila baca ayat ini seperti itu. Kemudian terus lanjut. Ini adalah makom Ibrahim. Jadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mau Ka'bah. Ancik-anciknya, karena sikit steger. Kalau zaman sekarang pakai steger untuk bangun Ka'bah, Ibrahim juga Nabi Ibrahim juga dulu ada ancik-ancik. Terus ini cara sholatnya di belakangnya atau misalnya di situ penuh, yang penting lurusnya makom Ibrahim. Nggak harus di belakangnya persis, karena di situ ramai banget. Jadi nanti kita menyesuaikan. Misalnya ini kan sudah di belakangnya di sebelah sini, ini sudah termasuk sudah belakangnya. Pokoknya yang sudah nggak untuk putaran orang tawaf. Selanjutnya, setelah selesai sholat membaca Allahumma anta ta'lamu syirri wa alaniyati faqbal maqdirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma'indi faqili nubi as'aluka imanan yubaghi qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabta li waradini bi qada'i. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui yang samar dan yang tampak dariku. Terimalah alasanku. Engkau Maha tahu keperluanku, maka berilah permintaanku. Engkau Maha tahu dosa-dosaku yang ada di sisiku. Engkau Maha tahu dosa-dosa yang ada di sisiku, maka ampunilah dosa-dosaku. Aku mohon kepadamu keimanan yang memenuhi hatiku, keyakinan yang benar, sehingga aku mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menimpa kepadaku kecuali yang telah Engkau tulis bagiku. Dan berilah aku ridho dan tak dari takdir. Jadi doa ini dibaca, kalau nggak hafal dibaca. Oh, misalnya saya mau baca bahasa Arabnya kok sulit, gimana? Dibaca artinya. Oke? Dibaca artinya. Baca artinya, saya mau baca Arabnya ini sulitan. Dibaca artinya boleh. Ini sangat luar biasa di artinya. Jadi kita imannya biar memenuhi hati. Jadi bukan hanya statusnya aja muslim, tapi imannya nggak memenuhi hati. Jangan sampai. Kemudian bisa menerima sesuatu yang memang dikodarkan oleh Allah. Jadi illa ma katabli. Jadi sesuatu yang menimpa aku berarti memang sudah tertulis oleh Allah. Kalau pernah musibah, pernah apa itu bisa menerima karena imannya cukup di hati. Tidak selalu menyalahkan dengan takdir. Terus selanjutnya NP, tambahan doa. Setelah sholat di belakang makom Ibrahim lalu berjalan kembali mengusap Hajar Aswad dan sebelum menuju sofa minum air Zam-Zam. Doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'atan wa shifaan min kulli da'in wa saqam min kulli da'in. Doa keluar masjid. Nah, itu selesai. Ini minum air Zam-Zam sunnahnya boleh sambil berdiri. Dan sunnahnya sampai kenyang. Sunnahnya sampai kenyang. Insya Allah tidak membuat gampang buang air kecil kalau tidak. Di sunnahnya itu sambil berdiri, minum sambil berdoa. Doanya ini. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, obat dari setiap penyakit. Jadi minum 3
3 kali coba glok. Jadi diminum selama 3 kali nafas lah. Nah, tapi sunahnya sampai kenyang. Bahasa nama sampai lempokan. Bahasa sampai lempokan. Di drama itu lempokan. Pahuan lempokan. Ya, dari sampai barik benar-benar barik. Nah, kemudian doa keluar masjid. Karena itu sudah kita akan menuju bukit Sofa dan Marwah yang itu sudah di luar bagian masjid. Maka kita doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillahi Allahumma firli dunubi wa ftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, dengan namamu, keselamatan atas utusanmu, dan ya Allah, ampunilah aku di dalam dosa-dosaku. Bukakanlah untukku pintunya keutamaan. Itu doanya seperti pintunya keutamaan buka untukku. Kita sudah keluar masjid. Setelah pas mau ibadah kita minta dibuka pintunya rahmat. Pas kita keluar masjid kita minta dibuka pintunya keutamaan. Jadi usaha kita pun misalnya itu sudah dipasrahkan ke Allah. Kita keluar masjid itu sudah pasrah kepada Allah sudah. Lanjutnya, sa'i. Berjalan di Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jadi dari Sofa ke Marwah itu sudah hitungan 1. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Setiap akan naik ke Bukit Sofa dan atau Marwah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas Sofa wal Marwata min sa'airillah. Ini dibacanya ketika mau naik kan ada panjatan. Kita begitu mau naik, kita baca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas Sofa wal Marwata min sa'airillah. Sesungguhnya Bukit Sofa dan Bukit Marwah adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Okay? Termasuk dulu oleh Ibu Hajar ketika untuk nyari air ketika hamilnya Ibu Hajar itu dari Palestina, tapi karena Ibu Saroh cemburu, akhirnya Allah perintahkan untuk dibawa ke Mekah, ditaruh di tempat yang sekarang sumur Zam-Zam. Itu bawa bayi kecil Ismail. Nah, pada saat nggak punya air, sudah habis bekalnya, Ibu Sofa cari naik ke Bukit Sofa, yang kanan kiri takut ada burung. Kalau ada burung kan berarti ada air, ya. Ada sejarahnya. Kemudian lari lagi ke Marwah, nggak ada lagi. Melihat ke Ka'bah, lari lagi ke Sofa lagi sampai 7 kali. Ternyata begitu balik, di dekatnya Ismail itu sudah salah dulu. Oke, siap. Kemudian sudah ada airnya. Sampai sekarang dinamai Zam-Zam. Zam itu nanti jangan kemana-mana. Lanjutnya, terus ketika berada di atas Bukit Sofa atau Marwah membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada di panduan. Terus doa ini nanti dibaca terus. Lanjutnya, ini bagaimana kalau nggak bisa, misalnya kesulitan di dalam membaca Arabnya, bisa dibaca artinya. Dibaca artinya. Dan selanjutnya, setiap melewati lampu hijau atau tiang hijau, atau baik perjalanan dari Sofa ke Marwah atau dari Marwah ke Sofa, membaca bagi laki-laki disunahkan lari kecil. Rabbifir warham wa antal a'azzul akram, tapi lari kecil. Ini ada tandanya lampu hijau di atas. Ibu-ibu nggak perlu lari kecil, oke? Jalan biasa saja untuk ibu. Terus selanjutnya, ini adalah caranya dari Sofa dulu, terus ke Marwah, terus itu hitungan 1. Dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, seperti itu sampai 7 kali. Kemudian selanjutnya, ini tanda lampu hijaunya dari sini, lari sambil membaca Rabbifir warham wa antal azizul akram, gitu, sebagai laki-laki. Jadi ngincik, lari kecil. Selanjutnya, berdoa di sebelum sa'i, kemudian berlari kecil pada lampu hijau. Itu lampu hijaunya panjang. Dan terus doa tahlul. Kemudian ini doa nanti akan diberi waktu oleh mutawifnya untuk berdoa di ini Marwah, di atas Marwah. Kemudian selanjutnya tahalul atau rukar dengan cara mencukur rambut atau memotong rambut atau mengganti pakaian ihram
nanti potong gunting keluar, terus kalau yang mau gundul potong dulu di situ, nanti dia tidak di situ. Dengan selesainya tahallul maka semua larangan berihram sudah tidak berlaku, dan dengan selesainya tahallul maka selesai pula ibadah umroh. Semoga meraih umroh yang makbullah ya robbal. Alhamdulillah untuk manasik pada sore ini selesai. Kemudian sekarang kita praktekkan untuk berpakaian ihram ya. Walaupun sudah, insya Allah saya yakin sudah bisa semua, tapi kita praktek. Modelnya siapa Pak? Pak Agus disuruh jadi modelnya, monggo. Pakai Pak. Datang dulu, nanti jadi modelnya ini ya. Bawahnya seperti kita buka dulu kakinya, Pak, biar bagus. Kamu sini, seperti itu. Ini model seperti ini. Ini kencang. Kalau kayak gini kencang. Jangan kencang. Jadi namanya sabukun kencang. Jadi cara ya, Bapak Ibu ya. Kita langsung yang seperti ini. Nah, ini ikatannya juga ganal tebal. Ganal tebal juga jalannya enak. Yang penting itu nyaman. Kemudian yang atas. Yang atas ketika untuk toak. Ketika untuk toak. Yang ditutup adalah yang ini. Ini tadi. Kemudian ada ya, gampang. Karena pergerakan ya. Jadi ada kamera biar yang zoom ikut lihat. Takut ada kamera. Kalau kurang jelas nanti di YouTube juga banyak sebetulnya macam-macam ragam-nya. Iya nggak apa-apa. Boleh. Ada berbagai macam cara. Ini yang kemarin manasik di Indramayu